Selamat siang. Terima kasih untuk perwakilan dari organisasi mahasiswa di Fakultas yang ada di UNER untuk hadir pada hari ini. Nama saya Astria dari Erlangga Global Engagement, Divisi Student Mobility. Hari ini dari tim AGE hadir ada Mas Indra, ada Mas Riki, ada Mbak Lucy, dan juga Mbak Meli. Ini nanti akan ada link untuk daftar hadir ya buat mengisi dari fakultas mana saja dan dari organisasi apa saja. Kami dalam hari ini ingin mensosialisasikan mengenai integration. Apakah sudah banyak yang tahu tentang integration itu apa? Oke. Ini senyap. Bisa ditulis di chat ya teman-teman. Mungkin ada yang sudah pernah ikut sebelumnya. Monggo dan salam untuk Bapak Ibu dosen yang ikut juga pada hari ini. Saya melihat Bu Tika juga hadir, Wakil Dekan 1 Fakultas Vokasi. Terima kasih atas kehadirannya. Mungkin kita langsung saja ya untuk sesi sosialisasinya. Saya bisa dibantu nggak ya teman-teman untuk share screen? Iya, bisa Mbak, sebentar. Baik, integration atau International Program Competition for Student Organization. Mungkin ada yang sudah pernah ikut sebelumnya, bisa di-share ya di kolom chat. Saya masih menunggu teman-teman. Jangan ngantuk dulu, walaupun ini udah siang hari sambil puasa. Saya masih menunggu di kolom chat siapa saja yang sudah pernah. Tenang saja, ini tidak mengurangi nilai. Jadi yang sudah pernah ikut sebelumnya, sudah pernah dapat, itu boleh banget untuk daftar lagi di tahun ini. Jadi tidak akan ada catatan apapun atau mengurangi penilaian, tidak ada. Jadi saya mohon ditunggu ya di kolom chat siapa saja yang sudah pernah ikut di integration ini 2 tahun sebelumnya. Jadi tahun 2023 ini integration kembali diadakan untuk kali ketiga. Ini merupakan program kompetitif untuk pemberian bantuan dana bagi organisasi mahasiswa yang ingin melakukan atau ingin berkontribusi dalam internasionalisasi di Universitas Erlangga. Next, Lucy. Ya, jadi ini adalah pembuatan khusus untuk pembuatan program internasional berdurasi pendek, gitu ya. Jadi kami ingin bekerja sama dengan teman-teman di organisasi mahasiswa di level fakultas maupun di level universitas ya, sehingga bisa turut aktif untuk terlibat. Berikutnya, Mbak Lucy. Untuk tahun ini ada perbedaan, yaitu adanya pembagian skema, karena sekarang untuk tahun ini kami mulai menggiatkan program-program yang skemanya dalam bentuk offline, untuk physical mobility, gitu ya. Ada 2 skema yang bisa dipilih oleh teman-teman. Jadi bisa memilih skema, mengajukan proposal untuk skema offline, misalnya ya, dengan anggarannya itu lebih besar, yaitu sekitar 40 juta rupiah, dan yang untuk skema online, anggarannya itu 20 juta. Perbedaan yang kedua berikutnya, ada target mahasiswa. Target mahasiswa untuk yang skema online masih sama, yaitu 30 mahasiswa asing, jadi pesertanya minimal 30 mahasiswa asing. Yang kedua, untuk offline ada target untuk bisa mendatangkan mahasiswa sekitar 10 orang. Gitu. Dan pemberian bantuan dananya ini melalui 2 termin, sama seperti 2 tahun sebelumnya, gitu ya. Jadi ada termin 1 dan termin kedua. Kalau untuk pembagian alokasi, 6 program offline dan 7 program online. Selanjutnya, next. Bentuk program internasionalnya, program pendek 3-7 hari. Kalau online bisa dalam bentuk webinar.
Kalau offline nanti bisa sit in dalam kelas, kemudian ada atau bisa juga kompetisi, dan kami mengutamakan topik-topik program yang terkait dengan tema SDGs, ya. Sustainable Development Goals. Kemudian kewajiban pesertanya nanti harus mengumpulkan proposal kegiatan, mengikuti evaluasi per bulan, kemudian berkomitmen menjalankan program hingga selesai, dan terakhir adalah mengumpulkan laporan pertanggungjawaban. Selanjutnya, ini adalah schedule-nya, timeline-nya, tentatif schedule ya dari hari ini 6 April adalah info session. Sementara sudah dibuka, sudah bisa diakses mungkin ya link untuk registrasinya. Kemudian deadline untuk proposal, pengumpulan proposal adalah 5 Mei 2023. Ada waktu 1 bulan walaupun terpotong libur ya, teman-teman mungkin sudah bisa mengidentifikasi tentang pada 12 Mei. Mbak Astria, tadi suaranya sempat hilang sebentar, mungkin bisa diulangi dari proposal Sampai submission. mana ya? Oh ya. Iya, sinyalnya mati hidup. Ternyata di sini. Proposal submission tanggal 5 Mei. Durasi periode penilaian adalah 8 sampai 11 Mei. Kemudian pengumumannya adalah 12 Mei. Selanjutnya. Berikut ini adalah link yang bisa diakses oleh teman-teman untuk contoh proposal. Contoh proposal pemenang integration periode tahun lalu bisa di link ini. Kemudian sementara untuk draft proposal integration 2023 ada di link ini. Ya, ini masih belum kami share di media sosial. Jadi bisa diakses oleh teman-teman yang hadir pada sosialisasi hari ini. Mohon dibagikan infonya ke teman-teman. Selanjutnya. Oke. How to arrange international program. Ini bisa lanjut dulu nggak? Terus next slide. Udah ya. Oke. Buat slide yang terakhir, mungkin saya butuh bantuannya Mbak Lucy ya, untuk menjelaskan secara singkat bagaimana sebenarnya membuat program internasional itu seperti apa. Tapi ini dari kacamata AGE ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman yang lain bisa juga ditambahkan gitu. Mbak Lucy. Oh iya. Baik, untuk international program ini sepertinya sudah saya pernah jelaskan waktu 2 tahun sebelumnya kita pertama kali melakukan integration. Yang kita harapkan dari teman-teman saat ini adalah bisa membuat program internasional berdurasi pendek. Yang pertama bisa dilakukan adalah kita bisa memilih topik terlebih dahulu yang sesuai dengan keilmuan masing-masing. Misalnya di Fakultas Ilmu Budaya ada Southeast Asian Studies atau ada Language and Urban Society gitu. Jadi nanti teman-teman bisa menyesuaikan dengan mata kuliah yang ada di fakultas masing-masing atau di prodi masing-masing. Kemudian how to pick and propose courses to the faculty and department. Ini sebenarnya bisa dikonsultasikan dengan Bapak Ibu dosen yang ada di prodi dan di fakultas untuk memberikan arahan baiknya apa ya course yang bisa kita jual untuk program ini untuk bisa diikuti oleh mahasiswa asing. Dan jangan lupa juga kalau kita itu juga punya target participants, misal dari D3 pengobatan tradisional bekerja sama dengan prodi pengobatan tradisional juga di Universitas Mitra seperti itu. Jadi
ada dan tidak ada targeted participants itu harus di planning dulu topik sama courses-coursesnya. Kemudian coordinating the program with the lecturers, seperti yang saya katakan tadi, berkoordinasi dengan Bapak Ibu dosen, minta arahan, minta masukan, mata kuliah apa, kemudian rundown dan duration. Biasanya untuk online program itu 3-4 jam, karena online Zoom meeting kita sudah lelah gitu ya, udah sering Zoom meeting dan udah capek sama lihat layar terus, jadi mungkin waktunya tidak sebanyak waktu ketika offline program. Kemudian aktivitasnya apa aja sih selama international program itu? Yang pasti pertama ada kelas, topik-topik seperti itu 1-2 jam, kemudian ada Q&A session atau discussion bersama dengan mahasiswa lokal, kemudian ada ice breaking, kemudian juga ada penugasan. Penugasan itu bisa dari Bapak Ibu dosen berupa paper based atau project based. Seperti kalau teman-teman pernah bikin campaign di sosial media, itu bisa dijadikan penugasan juga. Kemudian benefits, manfaatnya ikut program ini apa sih? Programnya teman-teman apa sih? Gitu. Kalau Indonesian kan programnya ada insentif, kemudian nanti fakultas ada student inbound gitu. Nah, untuk programnya akan teman-teman usung itu apa benefitnya untuk peserta? Kalau misal benefitnya mereka bisa lebih mengenal Indonesian traditional medicine compared to Chinese one, atau bisa juga dapat sertifikat, dapat akademik transkrip yang nantinya bisa di transfer kreditkan ke universitas asal seperti itu. Kemudian targeted participants ini bisa dibicarakan dengan fakultas, universitas atau institusi mitra mana yang sekiranya bisa diajak kerjasama untuk memberikan peserta, untuk mengirimkan peserta. Kemudian yang paling penting teman-teman harus meminta persetujuan wakil dekan 1 fakultas. Kalau di Sivia dan SPS, direktur, wakil direktur 1, untuk menandatangani proposal pengajuan teman-teman di bagian belakang sendiri. Jadi nanti di akhir proposal itu nanti ada tanda tangan ketua panitia dan juga tanda tangan wakil dekan 1. Jadi nanti programnya teman-teman ini sudah ter-acknowledge oleh para pimpinan fakultas dan harapannya bisa disupport oleh mereka. Kemudian how to set the timeline, teman-teman bisa melihat academic calendar yang ada di websitenya pendidikan, apa ya, Direktorat Pendidikan .unair.ac.id. Terus pergi ke halaman kalender, kemudian dikasih konten dan planning. Pasti teman-teman semua ini sudah bisa bikin konten dan materi promosi yang bagus, sehingga pasti udah banyak yang berpengalaman. Kemudian program arrangement dibicarakan dengan fakultas dan juga seluruh panitia tentang durasinya, kontennya, aktivitasnya, seperti itu. Kemudian akademik transkrip bisa diinformasikan ke bagian akademik fakultas, dan juga tor itu ya proposalnya teman-teman tadi itu yang akan disampaikan ke kita dan juga ke pimpinan fakultas. Kemudian dokumentasi seperti biasa, foto dan video untuk pencairan honor tahap pertama. Ya. Jadi nanti seperti untuk honor, untuk insentifnya dibagi menjadi 2 ya Mbak ya. Dibagi menjadi 2 untuk termin 1 dan termin 2. Termin pertama nanti akan diberikan ketika teman-teman sudah mengumpulkan materi promosi berupa poster ataupun guidebook program yang sudah dipublikasikan baik di sosial media maupun di platform fakultas. Kemudian juga nanti termin kedua setelah teman-teman organisasi mahasiswa sudah mengumpulkan data mahasiswa sebanyak sebanyak target yang kita minta seperti itu. Untuk yang online ada 30 mahasiswa asing dan yang offline ada 10 mahasiswa asing. Ya. I think that's all, Mbak Astria. Sepertinya sudah ada tambahan dari Mbak Astria, Mas Indra, Mas Riki. Silakan kalau ada tambahan dari Indra dan Riki sambil menunggu pertanyaan dari teman-teman.
Ada pertanyaan dari teman-teman? Ada pertanyaan atau kenapa Mbak kok beda dari tahun kemarin dan tahun ini misalnya? Atau ini Ini sudah tahu, sudah paham semua atau gimana ya? Nanti biasanya ada yang japri. Kita harapannya di sesi hari ini bisa diskusi, bisa menjawab. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, silakan dari Muizatul Octavia Putri. Terima kasih, Bu. Mohon maaf izin masuk, Bu. Mohon maaf sebenarnya saya izin off-cam karena terkendala sinyal. Mohon maaf, pertanyaan saya itu untuk yang skema offline tadi kan mendatangkan 10 mahasiswa asing ke Indonesia, gitu berarti. Dan itu dua orang, itu apakah langsung mereka-merekanya langsung datang offline ke kita, gitu atau bagaimana, Ibu? Dan kalau misalnya kita membuat acaranya itu secara daring itu apakah masuk online atau gimana? Maksudnya secara hybrid itu apakah masuk offline atau online gitu skemanya? Makasih, Bu. Kalau misalnya offline, ya itu tadi kan disarankan oleh Mbak Lucy tadi untuk berdiskusi dengan dosen ya. Jadi ada apa namanya, ada yang bisa dimintain saran gitu. Biasanya kalau fakultas memang sudah paham betul selama kalian desain programnya, eh, kemudian nanti pastinya nanti akan ada sesi periode untuk promosi, baik kemitranya fakultas maupun levelnya UNER bisa dibantu oleh AGE. Nah, itu kalau misalnya sudah, ya mereka langsung datang saja. Saya juga kurang paham maksudnya Muizatul seperti apa yang langsung datang saja. Kalau offline ya kalau programnya sudah ada, kemudian mahasiswa mendaftar dan sudah diterima, mungkin dari tim panitia itu ada seleksi atau review kelengkapan dokumen atau ada syarat yang ditetapkan sama masing-masing fakultas begitu ya, dan mahasiswa yang mendaftar ini sudah memenuhi syarat, maka silakan diterima, dinyatakan lolos seleksi, kemudian agar mahasiswa itu bisa datang ke Indonesia, gitu ya. Kalau program singkat, nanti kalau misalnya untuk informasi apa namanya keimigrasian, visa dan sebagainya pasti akan dibantu oleh AGE. Itulah kenapa ada sesi apa tadi namanya evaluasi, monitoring dan evaluasi itu per bulan biasanya kami adakan. Jadi kami memantau agar kami bisa memantau sudah sampai mana progresnya. Kemudian nanti di situ AGE akan masuk untuk memberikan masukan dan sebagainya. Karena ada juga yang bisa datang aja, nggak usah pakai visa gitu ya, karena programnya juga singkat. Langsung saja datang ke Indonesia, ke Surabaya, dan mengikuti kegiatan yang ada di fakultas. Bisa seperti itu. Kemudian tadi yang skema hybrid ya, kalau kami sarankan itu sudah di-set dari awal. Ini maunya full online atau full offline. Gitu. Jadi tidak, untuk saat ini, untuk tahun ini tidak ada pilihan untuk yang skema hybrid. Begitu. Semoga membantu menjawab Mizatul. Apakah ada yang ingin lagi ditambahkan? terkait Sementara visa, cukup, Bu. Terima kasih, Bu. Iya. ya terkait Siap. visa Mbak yang tadi itu kan kita sebenarnya bisa memilih participants dari negara mana yang bisa kita terima untuk program ini. Mungkin teman-teman bisa melihat negara mana aja yang diperbolehkan untuk apply VOA atau free visa of Indonesia, sehingga nanti kedepannya tidak akan menyusahkan teman-teman. Jadi kan kalau visa itu ada negara-negara rawan yang sulit untuk aplikasi visanya. Jadi mungkin nanti teman-teman bisa melihat. Iya. Nanti kalau sudah lolos seleksi Ya. biasanya akan ada pendampingan dari AGI juga kok. Jadi nanti kita buatkan grup, WhatsApp grup untuk koordinasi lebih intens, dan kemudian tadi yang sesi pertemuan tiap bulan, jadi kita bisa memantau, kita bisa kasih info ke teman-teman apa namanya seperti apa yang info tentang mahasiswa asing yang perlu kalian pahami gitu. Begitu. Semoga menjawab ya Mizatul dan teman-teman yang lain. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Permisi Bu, izin masuk. Iya, dari fakultas mana Naufal? Iya, perkenalkan saya Noval Herzaki dari Sidia.
Ya, menyambung dari pertanyaannya Mbak Nuizatul tadi, bahwasanya kita membuat program itu harus milih ya skemanya itu offline atau online. Berarti kita memilih salah satu dari skema tersebut gitu ya. Itu aja pertanyaannya. Iya, memilih online atau offline. Cukup menjawab Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Noval. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Apakah ada pertanyaan lagi? Iya. Karena Ada. nanti kalau lebih dari jam 3 nggak kita balas. Ya, Ada yang mau tanya sepertinya, Lucy. ya saya Yang- dari Ya, Amalia. silakan. Oh, Bu Amalia. Jadi, Silakan, Lu. maaf ya saya offline ini. Jadi kira-kira berapa proposal ya yang bisa diterima? Jadi kita bisa istilahnya bisa hitung peluangnya begitu. Kalau boleh tahu. 6 program offline dan 7 program online, Bu. Oh, oke, terima kasih. Oh, ya, 13 kita. 13. Vokasi ini biasanya kirim banyak, Bu Amalia. Dan yang mendapatkan juga cukup banyak. Jadi, Siap, mantap. semoga tahun ini juga ya, Bu ya. Ya, insya Allah. Terima kasih, Bu Amalia. Silakan kalau ada pertanyaan lagi dari teman-teman, mahasiswa maupun Bapak Ibu yang turut hadir pada sesi hari ini. Silakan dari Dea Fiona. Iya, terima kasih banyak atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan nama saya Dea dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik. Saya ingin bertanya Bu, terkait dengan target mahasiswa asing ini, apakah bisa kalau semisal acara atau proposal yang kita ajukan itu tuh melibatkan international students yang sedang kuliah di UNER? Apakah itu termasuk apa di luar itu ya Bu? Di luar itu ya. Sorry, aku jawab langsung deh. Dia dari fakultas apa ini? Dari BEM Visip Bu. Dari BEM Visip. Iya, di luar itu ya. Jadi kalau bukan yang masih apa namanya? Bukan mahasiswa asing yang ada di UNER. Jadinya terlalu mudah nah. Jadi di luar itu. Di luar UNER. Nah, berarti nanti izin menanggapi ya Bu. Apakah boleh? Iya, silakan. Jadi berarti misalkan acaranya kita itu berarti harus kayak mengundang mahasiswa asing gitu atau menargetkan mahasiswa asing untuk datang ke UNER itu sendiri ya Bu, untuk datang ke acara kita lebih tepatnya. Kurang lebih seperti itu ya Bu. Gimana? Sebentar. Sih bisa tolong bantu jawab? Bentar. Iya, ini kan ada targetnya untuk offline 10 mahasiswa asing dan online-nya 30 mahasiswa asing. Otomatis yang offline ini tadi mahasiswa harus datang ke Indonesia, harus ke Surabaya gitu. Oh iya, dan untuk biayanya itu berarti full ditanggung sama anu ya Bu, AGE apa gimana? Ini ada anggarannya, jadi nanti setiap pemenang organisasi mahasiswa akan diberikan 40 juta untuk offline dan 20 juta untuk online. Jadi penyelenggaraan pengelolaan programnya itu dari anggaran ini. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Bu. Sama-sama, apakah ada pertanyaan lain lagi? Ibu izin bertanya. Iya, silakan. Iya, mohon izin menanyakan untuk pengajuannya sendiri ini kan misalkan dari fakultas itu kan pasti banyak organisasi-organisasinya ya Bu, ada BSO, ada juga yang badan otonomnya gitu. Nah, untuk pengajuannya ini sendiri atau apakah diharuskan untuk satu ormawa itu mengumpulkan, maksudnya berdiri sendiri untuk mengumpulkan proposal ini, atau boleh ada kerjasama antar ormawa fakultas seperti itu? Terima kasih Bu.
boleh kalau misalnya ada kerjasama dengan organisasi lain di fakultas seperti BSU, kemudian atau organisasi universitas UKM, duta, itu juga diperbolehkan ya Mbak Astria. Oh iya Bu, terima kasih. Berarti kalau kalau misalkan ini diperbolehkan itu ranahnya masih dalam satu fakultas atau boleh di luar fakultas juga selama masih di UNER? Gimana? Bisa diulang pertanyaannya? Iya Bu, jadi Oh, iya, kan benar. tadi diperbolehkan untuk kerjasama. Nah, mengingat tadi kan harus ada tanda tangan wadek dan lain-lain. Nah, apakah itu berarti diharuskan untuk kerjasamanya itu ormawa di satu fakultas itu, ataukah boleh untuk di luar fakultas itu sendiri? Jadi misalkan fakultas perawatan Boleh dengan kok. Oh, Boleh iya. kalau di luar ruangan, tapi kalau bisa ya dapat tanda tangannya wadek masing-masing ya. Jadi semua pimpinan fakultas yang terlibat itu tahu bahwa organisasi mahasiswanya itu bekerja sama untuk program yang akan diajukan. Oh Gitu. iya Bu, terima kasih. Iya. Silakan Rizky. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Perkenalkan saya Mega dari BEM FKH. Izin bertanya, kalau untuk satu fakultas itu apakah diperbolehkan untuk mengirimkan lebih dari satu proposal ya Bu? Boleh. Misalnya programnya tapi beda kan ya? Misalkan beda program studi. Iya. Bukan. Ini kan satu fakultas ada beberapa proposal gitu ya maksudnya. Oh iya, maksud saya begitu Bu. Berarti kan program yang diajukan beda toh. Oh iya, asal berbeda program berarti masih boleh Ya, mengajukan proposal. iya boleh. Misalnya satu prodi kemudian nggak bisa ya satu prodi itu ya hima ya. Intinya boleh satu fakultas itu ada beberapa program yang mau diajukan. Mungkin ada yang satu proposal kerjasama dengan fakultas lain. Ada satu proposal yang bekerja sama dengan organisasi mahasiswa dalam satu fakultas. Ada BEM, ada hima. Saya nggak tahu kalau FKH ada hima juga nggak? Kalau FKH nggak ada Bu, tapi ada BEM Ormawa. aja ya. Ada BEM Ormawa, ada BSO atau gimana itu boleh. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Ya. Silakan Rifki. Indra, Riki tolong dibantu ya jawabnya. Permisi Bu, izin bertanya Bu. Sebelumnya saya Rifki dari Hima Akuntansi. Di sini izin bertanya, dari akuntansi sendiri kan untuk tahun kemarin tuh sudah ada dan insya Allah tahun ini sudah ada program namanya Airlangga Summer School Bu. Apakah jika sudah ada program Airlangga Summer School yang notabene-nya semacam short course seperti ini bisa ikut mendaftar di integration ini ya Bu? Terima kasih. Gimana teman-teman? Mbak As, sebenarnya program ini tuh sudah ada existing di fakultas gitu. Nah, apakah bisa diajukan di integration? Oh boleh, boleh aja. Nggak apa-apa. Kalau misalnya sebentar, ini bisa juga kan ya Lucia kalau di anggarannya dibantu sama fakultas juga ya? Sepertinya bisa Mbak, tapi tidak untuk double funding. Jadi kalau misalnya dana integration ya integration aja, kalau dananya fakultas ya fakultas. Iya gitu. Kalau Rifki ini acara tahunan kah? Rutin? Iya Ibu, tahun kemarin sudah mulai offline semenjak selesai pandemi ini. Oh, baik. Nanti coba didiskusikan ya bersama dengan dosennya, karena kan fakultas itu juga ada anggaran yang harus diserap. Jadi harus ada anggaran yang harus keluar gitu. Nah, kalau misalnya ada integration ini, apakah mau ditujukan untuk acara yang sama atau mau dibuat acara yang berbeda gitu ya. Jadi harap didiskusikan di level fakultas juga gitu, karena mereka juga ada target untuk harus
ada serapan anggarannya lah yang sesuai target gitu. Gitu, Rifki. Tapi saya nggak masalah sih kalau itu kayak sudah program rutin yang ada di fakultas gitu, terus mau diajukan untuk integration, saya nggak masalah. Selama dari keuangan fakultas juga tidak ada masalah dengan itu. Gitu ya. Oke, baik Bu. Mbak Astria, ini ada pertanyaan dari BEM Vokasi Agis. Dan lokasi dalam satu organisasi, apakah ada minimal pengajuan atau boleh lebih dari satu? Sepertinya satu organisasi satu proposal pengajuan ya Mbak ya. Oh, tadi kan ini sama kayak yang tadi ya. Dalam satu fakultas boleh lebih dari satu apa tidak? Ini dari satu organisasi apakah ada? Oh, ini karena ada program yang diajukan berbeda atau seperti apa ya? Kalau Agis bisa on mic, kalau nggak on cam. Mohon izin masuk. Iya. Apakah suara saya terdengar ya, Bu? Terdengar. Untuk organisasi, untuk programnya berbeda, tapi dalam satu organisasi apakah bisa mengajukan dulu minimal satu atau bisa lebih? Iya, diajukan aja dulu, nanti kan kita review. Nanti pelaksanaannya sih, kalau pelaksanaannya sih kami melihat ini ya, apa namanya, keberagaman ya, jadi tidak hanya timpang di fakultas mana yang paling banyak atau keilmuan mana yang paling banyak, kami harapnya juga bervariasi begitu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya. Mbak Astri, ada satu pertanyaan di chat box dari Muizatul 5K3. Untuk peserta asing, wajib dari mahasiswa gitu, tidak bisa untuk pekerja atau umum. Iya, wajib mahasiswa ya, karena itu lebih mudah untuk dikendalikan. Kemudian kita juga bisa koordinasi dengan home university-nya in case of emergency gitu. Kalau misalnya ada apa-apa, kita lebih mudah untuk berkoordinasi gitu. Kalau statusnya masih mahasiswa. Begitu. Semoga menjawab ya. Tadi ini Zato. Kecuali atau mungkin dia menjadi nggak bisa ya, pembicara pun juga enggak juga ya, terus sok-sok ngide. Enggak. Targetnya mahasiswa ya. Mahasiswa atau dosen asing mungkin yang bisa memberikan Kenapa, materi. Indra? Kenapa, Indra? Indra hilang. Mas In. Hilang sinyalnya. Oke, ada pertanyaan lagi, teman-teman? Masih ada pertanyaan lagi atau tidak? Bu, izin masuk. Apakah Iya. ada kontak yang bisa dihubungi lebih? Oh, tadi belum ada ya. Nara hubungnya nanti dengan Mas Indra ya. 0812. Ada di poster setahu saya. Sudah ada kok di posternya. Rifki dapat posternya enggak? Oh iya Ibu, sudah ada. Ya, ada kontaknya kan. Ya, arah hubungnya nanti dengan Mas Indra atau Mas Riki nanti. Oke, ada lagi? Sepertinya nggak ada ya. Semoga sudah jelas ya teman-teman. Nanti info lebih lanjut juga akan disampaikan melalui IG AGE, Instagramnya AGE. Kemudian kalau ada pertanyaan nanti bisa di narah hubung yang sudah disebutkan. Dan diingat timelinenya aja ya dari kita.
Itu aja sih. Tidak ada ya. Mungkin kita bisa akhiri ya kalau gitu, Lucy, Indra, dan Ricky. Terima kasih atas kehadiran teman-teman untuk sesi hari ini. Semoga ini program ini nantinya membantu proker teman-teman di masing-masing organisasi. Dan ini pembelajaran juga buat teman-teman dalam lingkup kegiatan internasionalisasi begitu ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mohon izin live ya teman-teman. Makasih.